Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Budianto, sarjana pendidikan. Saya mengajar di SD Negeri Purwoprajan, Kota Surakarta. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di sini saya juga terdaftar dalam mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 253212696. Hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan membuat video pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5 dengan materi Asmaul Husna. Saya akan menggunakan metode problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sebelum mulai pelajaran di pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan salah satu memimpin ketua kelas, Angget. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Agar kita meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya ya. Silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah Tuhanku, di sanalah aku berdiri, jati bandul ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah, silakan duduk kembali. Hari ini ada yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah ya, semuanya hari ini sehat. Jadi ini kita masih diberikan kesempatan untuk
belajar. Hari ini kita akan membahas bab tentang Asmaul Husna. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-Ma'un ya. Ada yang masih ingat tentang surat Al-Ma'un? Surat Al-Ma'un artinya apa kemarin? Al-Ma'un, barang yang berguna. Di surat Al-Ma'un itu kalau di Al-Quran ada di juz berapa? Juz 30 ya. Awalannya masih ingat surat Al-Ma'un? Ya, untuk agar ingat kita baca surat Al-Ma'un terlebih dahulu. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin fadzalikal yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu ya sekilas tentang kita untuk murajaah materi yang minggu lalu. Pak Fahri akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Tadi kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Tentunya tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi makna dari Asmaul Husna. Yang ketiga atau yang terakhir, siswa dapat meneladani perilaku dari Asmaul Husna. Nah, di bab ini kita akan mempelajari 5 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Muhmid, Al-Muhyi, Al-Qayyum, Al-Ba'id, dan Al-Qawi. Kalau jumlah keseluruhan Asmaul Husna tadi ada berapa? 99. Nah, di bab ini kita hanya mempelajari 5 dari Asmaul Husna. Nah, untuk memudahkan kita menghafal nama Asmaul Husna dan juga artinya yang 5 tadi, ini Pak Fahri ada lagu ya, lagu Asmaul Husna yang 5 tadi. Ini nadanya kita pakai nada bertamasya. Tahu kan lagunya? Ya, coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Al-Qawiyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumit mematikan, Al-Ba'id maha membangkitkan. Al-Qawiyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumit mematikan, Al-Ba'id maha membangkitkan. Tadi kita sudah sekilas ya tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, yang mencerminkan dari sifat-sifatnya. Tentunya sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari Asmaul Husna ini akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama dalam mengenal sifat-sifat Allah untuk tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya ada 99. Minimal harus hafal dulu artinya. Al-Qawi maha kuat, Al-Qayyum maha berdiri sendiri, Al-Muhyi maha menghidupkan,
Al-Mumit maha mematikan, dan yang terakhir Al-Ba'its maha membangkitkan. Kalau sudah tahu artinya, kita akan mempelajari juga tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang hafal Asmaul Husna itu dijamin masuk surga, maksudnya itu bukan hanya hafal nama dan artinya, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tahu namanya, tahu artinya, dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Ini Asmaul Husna yang 5 tadi. Yang pertama adalah Al-Mumit, maha mematikan. Tentunya Allah itu berkuasa untuk mencabut nyawa semua makhluk hidupnya, dan semua makhluk hidup atau semua yang hidup itu pasti akan mati atau meninggal dunia. Maka hikmahnya apa ketika kita mengimani Asmaul Husna Al-Mumit? Tentunya kita menyadari bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Jadi kita harus memperbanyak amal soleh, dan juga kita harus berhati-hati dalam berbuat atau berperilaku. Kemudian Asmaul Husna yang kedua Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Kekuatan Allah itu tidak terbatas. Semua yang ada di alam semesta ini semuanya terjadi atas kehendak Allah. Allah itu bisa mengatur segalanya. Nah, ketika kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak boleh menyalahgunakan kekuatan tersebut. Misalnya tidak boleh sama temennya itu berantem main tangan, itu tidak boleh. Itu berarti belum mengimani Asmaul Husna Al-Qawi. Kalau yang orang-orang yang mengimani Asmaul Husna Al-Qawi tentunya senantiasa menggunakan kekuatannya itu untuk kebaikan, untuk belajar, untuk membantu orang lain. Kalau sudah dewasa bisa untuk bekerja. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah Asmaul Husna Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Allah itu tidak tergantung pada makhluk apapun. Semuanya itu bisa Allah kerjakan sendiri. Kalau Allah berkehendak tinggal bilang apa? Kun fayakun. Semua akan terjadi. Jika Allah berkehendak maka akan terjadi. Nah, hikmahnya apa kita mempelajari Asmaul Husna Al-Qayyum? Ada yang bisa mencontohkan? Kita ketika hidup mandiri, contohnya apa? Kalau di rumah ataupun di sekolah, berlian, mencuci piring sendiri, terus membereskan tempat tidur, mengerjakan tugas, mempersiapkan pelajaran sendiri, itu termasuk mengimani Asmaul Husna Al-Qayyum. Kita harus belajar hidup mandiri ya sejak dini mungkin. Yang selanjutnya Asmaul Husna Al-Ba'its, maha membangkitkan. Tentunya kita sebagai umat Islam harus mempercayai bahwa adanya alam di akhirat. Jadi kita hidup itu tidak hanya di dunia. Semua makhluk hidup tadi Al-Mumit, Allah maha mematikan, akan mati. Kemudian tidak selesai sampai di situ. Allah akan membangkitkan manusia. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di dunia, karena Allah memiliki sifat Al-Ba'its, maha membangkitkan. Itu hikmahnya ada di depan. Percaya adanya hari kebangkitan, memperbanyak amal soleh. Kemudian yang ketiga, selalu optimis dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan saat belajar ataupun melakukan apapun gagal, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh pesimis. Kalau orang yang menyerah, orang yang pesimis itu berarti belum mengimani Asmaul Husna Al-Ba'its. Ketika gagal kita harus mencoba lagi dan harus bangkit lagi. Nah, Asmaul Husna yang kelima atau yang terakhir adalah Al-Muhyi, maha menghidupkan. Kalau lawannya tadi Al-Mumit ya maha mematikan, kalau Al-Muhyi maha menghidupkan. Nah, nikmat hidup ini adalah nikmat yang
patut kita syukuri setiap hari ya. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, berarti Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berbuat baik, atau Allah memberikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki diri. Karena salah satu keinginan terbesar orang-orang yang ada di alam kubur atau orang-orang yang sudah meninggal itu pengen dihidupkan walaupun 1 detik di dunia. Karena nikmat hidup ini adalah nikmat yang sangat berharga. Kita beristighfar 1 kalimat saja, astagfirullahaladzim, itu pahalanya luar biasa, dan juga selain itu bisa menggugurkan dosa. Jadi alangkah baiknya kalau kita menggunakan nikmat hidup ini dengan sebaik mungkin, dengan tentunya memperbanyak amal soleh. Sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang 5 Asmaul Husna? Tidak ya, sudah cukup jelas. Kalau sudah jelas, Pak Fahri akan membagikan tugas kelompok. Ini tugas untuk kelompokan. Sebelumnya Pak Fahri jelaskan dulu, ini ada lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti di halaman yang pertama kalian menuliskan nama kelompok masing-masing anggota kalian. Ada yang 4, ada yang 5 ya, enggak apa-apa. Nanti dituliskan semuanya. Kemudian yang kedua, kalian menjelaskan definisi. Di sini nanti Pak Fahri akan membagi, ada yang dapat al-mumit, ada al-ba'id, al-muhyi, dan seterusnya. Nah, masing-masing nanti akan menuliskan di sini definisi itu artinya atau penjelasannya. Misalkan ini al-mumit ya, kalian menjelaskan atau menuliskan di sini al-mumit itu artinya apa, keterangannya apa, penjelasannya gimana. Kemudian yang poin selanjutnya, yang kotak kedua itu ada dalil. Dalil itu apa? Dalil itu dasar atau landasan ya. Ini bisa berupa ayat Al-Quran atau juga bisa berupa hadis. Nanti boleh mencari di buku paket ataupun di LKS atau di buku catatan kalau ada. Nah, yang terakhir adalah penerapan. Nanti Pak Fahri akan memberikan contoh gambar-gambar seperti ini. Kalian memilih masing-masing kelompok 2 gambar. Misalkan al-mumit, nanti milih gambar yang mana, digunting, kemudian ditempelkan di lembar yang paling bawah ini, yang paling besar. Minimal 2 gambar ya. Cukup jelas? Silahkan kalian berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 kalian mendapatkan al-mumit. Kelompok 2 al-qayyum. Kelompok 3 al-qawi. Kelompok 4 al-ba'id. Yang kelompok 5 yang terakhir al-mumit. Silahkan dikerjakan bersama-sama. Ini tugas kelompok ya, jadi harus masing-masing anggota harus ikut terlibat. Silahkan dicari di buku paket atau buku LKS, kemudian dituliskan di lembar jawaban tadi. Silahkan dikerjakan. Pak Fahri beri waktu 7 menit. Kalau sudah ketemu jawabannya, langsung dituliskan di lembar jawaban. Tidak usah, paling nggak apa-apa. Dibagi tugas, ada yang menulis, ada yang menggunting gambar, ada yang mengelem. Gambarnya di atas, di bawahnya dikasih keterangan. Sudah ya, waktu habis ya. Silakan
kelompok 1 Angger, Balya, Najwa, Liliana, Arsaika mempresentasikan hasil kelompokannya, kerjasamanya. Nanti kelompok yang lain menyiapkan pertanyaan pada kelompok yang maju ke depan. Oke, silakan maju kelompok 1, yang lain perhatikan. Jangan lupa perkenalan kelompok dulu, kemudian baru disampaikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok itu terdiri dari Angger, Najwa, Lili, sama saya Eka, sama saya Balya. Yang keras. Saya akan menyajikan diskusi saya dan teman-teman Tentang Asmaul Husna apa? tentang Asmaul Husna al-Unit penjelasan dan sosialisasi. Al-Mufid, definisi. Al-Mufid artinya yang maha mematikan. Allah memiliki kekuasaan untuk menghidupkan dan mematikan semua makhluk ciptaannya. Maju ya. Dalil Surah Biar Al-Ma'un kelihatan. 23 ayat 80. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Penerapan bahwa orang sujud dan dia beribadah merupakan salah satu hikmah dari Asmaul Husna al-Mu'min, karena cara menuju keluarga abadi dengan melaksanakan sholat dengan tekun. Bahwa orang berziarah, jika ada satupun makhluk yang dapat berhindar dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kematian. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan? Apakah makhluk itu tidak mati? Tidak ada. Coba diulang yang keras. Apakah makhluk itu tidak ada yang mati? Coba dijawab. Karena semua makhluk itu akan mati jika ada Allah Subhanahu. Ya itu sudah puas jawabannya. Semua makhluk hidup akan mati seperti yang Pak Farid sampaikan tadi ya. Sekarang ada pertanyaan lain. Yang dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan selanjutnya kelompok 2 Berlian, Maisha, Arjuna, Kesha, Rasya. Selanjutnya habis ini siap-siap kelompok 3 ya, Aurel, Marsa, Adelio, Rui. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kan mempresentasikan Asmaul Husna al-Quran. Kemudian Malaysia, Kisah dan Jumlah dan juga saya Malaysia. Kemudian lanjut dan Jumlah. Yang keras Ber. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Allah maha mandiri atau berdiri sendiri. Allah adalah zat yang tidak membutuhkan pertolongan atau bantuan dari siapapun untuk berdiri sendiri dan mengurus segala sesuatu. Surat Toha ayat 3. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh puji orang yang melakukan kezaliman. Penerapan. Di sini ada dua gambar, yaitu gambar anak yang sedang melipat selimut dan gambar anak yang sedang mencuci piring. Gambar tersebut merupakan contoh meneladani Asmaul Husna al-Qayyum, karena kita harus bisa mandiri dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Apakah ada pertanyaan? Apakah Allah dapat mengatur alam semesta sendiri? Ya, karena Allah memiliki sifat al-Qayyum dan Allah memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Dan Allah benar-benar pun maka segala sesuatu akan terjadi dengan sekehendaknya.
Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Selanjutnya kelompok 3, Aurel, Emarsa, Delio, Rui, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari saya, M. Arsa, Aurel, Rui, dan Delio. Hasil diskusi kami akan disampaikan oleh Aurel. Yang keras. Definisi Al-Qawiyu Allah Maha Kuat. Allah adalah zat yang memiliki kekuatan mutlak tak terbatas dan tak tertanding, serta tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Dalil Surat Al-Hajj ayat 74. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan penghulunya. Semestinya sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Penerapan karena orang tersebut diberi Gambarnya dijelaskan dulu, gambarnya tentang apa? gambarnya tentang dua orang. Yang pertama mengangkat padi, yang kedua menggendong anaknya sambil bekerja. Karena orang tersebut diberikan kekuatan oleh Allah, digunakan untuk bekerja dan kuat mencari nafkah. Apakah ada pertanyaan? Ya. Ya, silakan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tepuk tangan. Ya, semua kelompok sudah maju, sudah masing-masing juga sudah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya Pak Fahri akan memberikan soal mandiri. Kalau tadi kan berkelompok, ini adalah tugas mandiri. Jadi masing-masing nanti mengerjakan. Langsung dikerjakan di lembar jawaban ini aja. Ini ada pilihan ganda, kalian tinggal menyilang jawaban yang paling benar. Silakan yang sudah mendapat bisa langsung dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama. Ini kerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh kerjasama dengan temennya. Sudah selesai semua? Lalu tugas minta tolong Emarsa mengumpulkan tugas teman-temannya ya. Sambil mengumpulkan tugas, nanti Pak Fahri koreksi. Insya Allah akan Pak Fahri sampaikan hasilnya untuk pertemuan selanjutnya. Kita alhamdulillah sudah sampai di akhir pelajaran ya. Sebelum kita akhiri, ada yang bisa memberikan pelajaran yang bisa kalian ambil dalam pelajaran ini tadi tentang Asmaul Husna? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa yang bisa kalian pelajari tentang Asmaul Husna? Coba yang bisa menjawab atau yang bisa menyampaikan, silakan angkat tangan.
Kalau nggak ada yang angkat tangan, Pak Fahri akan tunjuk kesimpulan atau pelajaran yang bisa kalian ambil dari pelajaran kita hari ini tentang Asmaul Husna. Baik itu Al-Muhmid, Al-Muhyi, Al-Ba'id, Al-Qayyum, bebas. Coba sekarang Pak Fahri tunjuk ya dari Angger. Silakan Angger menyampaikan apa pelajaran yang bisa kamu ambil tentang Asmaul Husna 5 ini tadi. Ya, itu apa ya, hikmah atau pelajarannya ya, rajin ibadah. Terus ketika kita mengimani Asmaul Husna Al-Mumit misalkan, Maha mematikan, bahwasanya kita nanti akan mati, kita harus ngapain aja selain beribadah? Memperbanyak ibadah, mengaji juga ibadah ya, memperbanyak amal baik. Terus yang lain ya, saling tolong menolong kepada siapapun. Apa Rui? Toleransi juga benar. Intinya setelah kita mempelajari Asmaul Husna ini, terutama yang 5 tadi, Al-Qawi, Al-Muhyi, Al-Ba'id, Al-Qayyum, Al-Mumit, tentunya kita harus bersyukur tentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang sangat banyak, termasuk dari nikmat kehidupan. Dan juga kita mengimani Asmaul Husna Al-Ba'id, misalkan Allah mau membangkitkan, bahwasanya kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhir zaman nanti karena Allah akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal semuanya tanpa terkecuali. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Pak Fahri akhiri? Sudah cukup jelas ya? Kalau sudah, materi ini cukup sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas indahnya saling menghargai. Ini isinya itu tentang toleransi atau tasamuh, baik itu dengan antar sesama agama kita agama Islam, atau juga toleransi dengan orang-orang yang beragama lain. Silakan nanti di rumah dipelajari dulu tentang bab toleransi atau indahnya saling menghargai. Bisa dipahami semuanya? Kalau sudah, mari kita tutup pembelajaran kita di siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sudah, sekian pembelajaran kita di siang hari ini. Kurang lebihnya Pak Fahri mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.